Oke guys, kembali lagi di sini di peluang saham. Karena di pasar modal pasti akan selalu ada peluang. Sekarang kita akan screening singkat lagi satu emiten yaitu PTBA, PT Bukit Asam. Core bisnisnya yaitu pertambangan batu bara atau coal mining. Ini listing date-nya pada tahun 2022 dengan pengendali yaitu PT Mineral ID atau Mineral Industri. PT Mineral Industri ini adalah holding industri ya. Jadi di dalamnya itu beranggotakan PT Antam, PT Tins, Freeport Indonesia, terus ada juga Inco, terus PTBA. Jadi holding company yang besar ya. PTBA ini sekarang ada di harga 2.680 per lembar saham. Jadi kalau teman-teman pengen beli ini satu lotnya itu seharga 268.000. Earning per share untuk kuartal 1 itu 69, menurun dibanding tahun kemarin ya. Karena tahun kemarin itu anormal, tidak normal. Jadi kalau kita membandingkan itu pada tahun 2021 itu meningkat ya. Dan potensi EPS untuk tahun ini itu 275, tapi ini masih sementara ya. Apabila Q2 sampai Q4-nya lebih tinggi lagi, maka EPS potensi tahun ini akan jauh lebih tinggi. Kemudian dari historical dividend, saya sudah cari datanya itu dari tahun 2022 sampai tahun ini 2024 selalu membagikan dividen tanpa absen ya. Jadi sudah 22 tahun membagikan dividen sehingga kita bisa positive thinking tahun-tahun ke depannya itu akan membagikan lagi. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, karena kita membeli atau investasi saham itu harus dengan melihat indikator-indikator rasio dari valuasinya ya. Jangan sampai kita beli saham, beli perusahaan, investasi itu hanya dengan FOMO atau ikut-ikutan teman, ikut-ikutan influencer. Jangan sampai seperti itu ya. Karena uang yang kita gunakan, kita masukkan ke saham adalah uang dari kerja keras kita sendiri. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena mendapatkan emiten-emiten saham yang nggak bagus ya, emiten busuk. Oke, kita lihat dari pairnya ini, PTBA ada di 9,76. Ya, ini masih bagus ya. Tapi lebih bagus lagi apabila IPS-nya ini naik sehingga pairnya itu menjadi lebih kecil dengan catatan harganya tetap. Apabila harganya lebih tinggi lagi, ya tidak bisa dikatakan pairnya ini akan menurun ya. Lalu kita lihat dari PBV. PBV-nya itu 1,38. Masih di harga fundamentalnya ya 1,38. Biasanya itu pertambangan batu bara 1 sampai 2 kali lah. Jadi masih di harga wajarnya. Jangan sampai kita membeli perusahaan itu yang kemahalan. Contohnya misalkan teman-teman membeli apa ya jajanan lah, membeli roti. Rotinya itu harganya 5.000, tapi teman-teman suruh bayar di harga 10.000. Maka itu kan kemahalan ya. Jadi jangan mau teman-teman membeli perusahaan yang kemahalan harganya. Terus kita lihat DER-nya. DER-nya ini debt equity ratio atau hutangnya itu 71%. Itu nggak terlalu besar ya. Masih 71%, masih bagus lah. Terus kita sekarang lakukan perhitungan harga wajarnya. Harga wajar atau harga fundamental.
dilihat dari EPS ya, dengan metode Benjamin Graham itu dikali 10 dan kali 20. Dengan EPS 275 sementara ini, maka harga wajarnya itu di 2.750 sampai 5.500. Di atas 5.500 ini baru mahal ya. Sekarang harganya aja masih belum menyentuh 2.750, sehingga masih murah, sampai ya harga wajar. Terus kita lihat juga potensi dividen. Potensi dividennya itu 275 karena DPR-nya ini 75%, maka EPS-nya 275 dikali 75 per 100, sehingga didapatkan 206 ya. Dengan dividen yield di harga sekarang yaitu 206 dibagi 2.680 sama dengan 7,7% apabila teman-teman membeli pada harga hari ini ya 2.680. Dengan kesimpulannya, iya, harga wajar ini, harga wajar dulu ya. Harga wajar dari dividen itu dikali 10 dan dikali 20, yaitu 2.060 sampai 4.120. Di atas 4.120 baru mahal ya. Dan sekarang masih di antaranya, maka harganya harga wajar. Oh iya teman-teman, ini kesimpulannya, PTBA ini layak ya untuk kita investasikan uang kita di sini karena selalu membagikan dividen. Eh, di pikiran kita itu jangan pertama-tama langsung memikirkan beggar ya. Jadi kalau kita memikirkan beggar itu pasti kita akan membeli saham-saham murah yang murahan, yang ada bandarnya. Terus suatu saat pasti kita akan boncos di situ. Teman-teman mungkin ya satu dua kali bisa lah untung dari situ, tapi pada beberapa kalinya akan habis karena boncos ya. Jadi sayang sekali waktunya terbuang sia-sia. Jadi lebih baik kita simpan atau investkan di perusahaan-perusahaan yang jelas yang selalu membagikan dividen karena dividen itu menunjukkan pengendalinya itu jujur, pengendalinya bagus, GCG-nya itu bagus, dan menghargai ya investor sahamnya. Oke, teman-teman jangan sampai beli atau investasi di perusahaan-perusahaan busuk. Sayang sekali ya. Saya membuat channel ini, membuat konten seperti ini agar kita sama-sama belajar menghindari investasi-investasi yang akan membuat kita boncos atau merugikan diri kita. Ya, mungkin seperti itu aja yang dapat saya sharekan. Kalau Anda ingin membeli ini, Anda harus analisa lebih dalam lagi ya. Jangan sampai, jangan percaya sama saya, jangan percaya sama influencer lain, teman-teman pokoknya jangan percaya karena uang yang Anda investasikan adalah uang Anda sendiri. Semua keputusan ada di tangan Anda sendiri. Saya tidak merekomendasikan membeli, ini hanya sharing untuk kita belajar bersama. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan boleh ya. Oke, sampai ketemu lagi di emiten-emiten selanjutnya yang akan saya screening. Saya juga ini dengan cara ini saya bisa mencari saham-saham potensial yang bagus untuk saya investkan ya. Oke, goodbye.